Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala mabadu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Palu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku semuanya, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya yang ada di Nusantara, wabil khusus yang ada di Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari seorang Habib yang menginjak-injak keris ya. Kita tonton dulu videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama saudara. Ini dia cuplikan videonya. Ini saya hanya nguri-nguri kabudaya. Yang saya terangkan kepada orang-orang, ojo mbok anggap ini punya kekuatan melebihi kekuatan Allah. Contoh, ini bikinanku asli, bukan bumbunan. Saya cuma ginikan aja, bahwa ini tidak ada apa-apa. Ini nilai seni aja yang kita simpan. Allah. Jangan menganggap bahwa ini punya kekuatan, yang akhirnya kita ini menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Ini syirik. Ini yang perlu kita luruskan. Saya Ya ini Allah. itu bukan saya nyempelek nerangkan kepada orang-orang ojo mbok anggap bahwa dia punya. Nah, itu tadi ada seorang Habib saudara ya, yang menginjak-injak keris ya. Nauzubillah min dalik. Jadi Habib ini tidak menghargai kepada budaya warisan leluhur ya yang ada di Nusantara. Di sini saya ingin coba untuk menjelaskan perihal keris saudara ya. Keris itu bukan untuk disembah ya. Berkali-kali saya menjelaskan keris bukan untuk disembah, tapi keris itu untuk dilestarikan bahkan dirawat. Karena apa? Itu merupakan budaya warisan leluhur yang sudah diakui sama UNESCO ya. Seperti itu saudara ya. Di sini saudara, saya memiliki sebuah keris ya. Nih saudara, lihat kan semuanya. Ini saya memiliki sebuah keris. Tapi bukan berarti saya menyembah kepada keris ini saudara ya. Di sini saya akan mengajarkan keris ini yang dulu sempat dipakai oleh leluhur-leluhur warga pribumi yang ada di Nusantara, bisa menghormati kepada orang lain dengan adab dan akhlak saudara ya. Di sini saya ingin mencoba untuk menjelaskan. Di sini saya ingin mencoba untuk membuka keris ya. Jadi kalau orang zaman dulu membuka keris itu dengan seperti ini saudara ya. Tapi bukan berarti ini menyembah keris ya. Ini untuk menghargai kepada empu yang membuat keris ya. Saya buka ya saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya. Jadi seperti ini saudara ya. Nah, jadi membuka keris itu seperti itu ya. Kenapa saya membuka keris seperti itu? Itu untuk menghargai kepada empu yang dulu membuat keris ini, atau menghormati kepada empu sang pembuat keris itu ya. Itu bukan syirik, itu bukan musyrik saudara. Kalau keris ini dikatakan syirik, keris ini dikatakan musyrik, buat apa UNESCO mengakui keris ini saudara? Nah, jadi di keris ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya dari sebuah keris. Lihat saudara, ya lihat nih ya, lihat. Saya memegang keris dengan seperti ini ya. Kita itu manusia, ibarat kita itu di bawah saudara ya. Kita di bawah atau kita di tengah-tengah ya. Kita di tengah-tengah sini. Kenapa samping kanan keris ini kok tajam dan kenapa samping kiri keris ini kok tajam? Itu banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa sih keris ini kok kanan kirinya tajam gitu? Dan kenapa keris ini kok lurus ya ke atas? Nah, di sini juga tajam. Keris ini mengajarkan kepada kita, kalau kita itu saudara, ya, harus tajam ke samping maupun juga tajam ke atas. Kenapa saudara? Ini mengajarkan kita untuk mempertajam dan mempererat tali silaturahmi kita kepada tetangga kita, baik yang ada di kanan maupun yang ada di kiri kita saudara. Jadi seperti itu. Tidak mungkin dong kita hidup di Indonesia ini, di Nusantara ini, di dunia ini, kita tidak memiliki tetangga, tidak akan mungkin.
Itu tujuan pertama keris ini dibuat, ya. Itu untuk mempertajam tali silaturahmi kita, ya, kepada tetangga kita, baik itu tetangga yang ada di sebelah kanan kita maupun yang di sebelah kiri kita, saudara. Kenapa keris ini lurus ke atas, saudara? Terus kenapa keris itu ada yang pakai look? Kan ada keris yang memiliki look, ya. Saya punya keris satu lagi tapi ada di kamar saya, ya, saudara, ya. Itu ada yang memakai look, ya. Satu lagi ada yang memakai look, satu lagi ada yang lurus ke atas. Itu kenapa? Itu untuk membuktikan kepada dunia ini kalau hidup kita itu, saudara, tidak selamanya mulus ke atas, melainkan kadang ada berbelok-belok, bahkan kita menerima suatu cobaan, ya, menerima suatu ujian. Siapa yang memberikan kita suatu ujian? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, saudara. Bahkan mohon maaf, saudara, kenapa di pucuk atau di atas keris kok selalu tajam, saudara, ya? Ini tajam sekali. Itu supaya mengingatkan kita kalau kita itu harus mengingat kepada Sang Pencipta kita yang ada di atas, saudara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita dengan cara kita untuk berzikir, dengan mengingatkan kita selalu untuk beribadah. Karena apa? Karena yang paling atas itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara, ya. Allah itu ada di atas segalanya, saudara. Jadi sekali lagi apa? Kenapa di atas keris ini kok sangat tajam? Keris ini sebenarnya mengingatkan kita karena apa? Allah itu ada di atas segalanya, ya. Jadi kita yang ada di bawah sini, saudara, ya. Kita yang ada di bawah sini, ya, yang paling bawah ini atau yang di sini, kita harus beribadah dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hidup di dunia tidak semulus keris, dan juga hidup di dunia kadang ada berbelok-belok seperti look yang ada di keris, saudara, ya. Jadi seperti itu. Itu merupakan salah satu ilmu yang bisa kita ambil melalui media keris, saudara. Jadi mentang-mentang saya memegang keris terus kalian mengatakan, oh ini musyrik, oh itu syirik. Tidak, saudara, saya tidak menyembah ini keris, ya. Saya tidak menyembah keris. Keris ini saya cintai karena apa? Ini adalah warisan leluhur yang ada di Nusantara dan diakui oleh UNESCO, saudara. Jadi harus kita rawat dan kita jaga serta kita lestarikan, saudara. Jadi seperti itu. Saya masukkan lagi, saudara, ya. Saya masukkan kembali keris ini kepada serangkanya. Jadi, saudara, itu tadi suatu pelajaran kita, ya. Di saat keris ini dibuka, di situ ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil. Oh, ternyata seperti itu makna dan filosofi yang ada di dalam keris. Nah, terus keris ini tadi saya mengatakan apa? Ini bisa mengajarkan kita adab dan akhlak kepada orang lain. Baik itu kepada orang yang lebih muda maupun kepada orang yang lebih tua, saudara. Keris ini, saudara, kalau kita wariskan kepada orang lain, ya, kalau orang lain itu usianya lebih muda daripada kita, kita memegang keris ini seperti ini, saudara. Kita memberikan kepada orang lain seperti ini, ya. Nanti orang yang lebih muda itu mengambil keris itu di bawah kita, saudara. Jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya kalau kita ingin, ya, memberikan keris ini kepada orang lain, ya, atau mewariskan keris ini kepada orang lain yang usianya lebih tua daripada kita, kita dari bawah, saudara. Dari bawah seperti ini, ya. Jadi dari bawah seperti ini. Nanti, saudara, orang yang lebih tua usianya daripada kita mengambil keris itu dari atas sini, saudara, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi keris ini bukan untuk dipuja-puja, bukan untuk disembah-sembah, bukan yang kata orang lain memiliki kodam segala rupa itu ini. Tentu saja saya tidak mempercayai hal yang seperti itu, saudara, ya. Kalau kita percaya sama yang seperti itu, nanti larinya kepada khurafat. Saya tidak percaya hal yang seperti itu, saudara, ya. Jadi keris ini, saya mencintai keris ini. Karena apa? Keris ini adalah budaya warisan leluhur yang ada di Nusantara, yang harus kita jaga dan kita rawat serta kita lestarikan. Karena apa? Sudah diakui oleh UNESCO. Itulah nilai luhur
dan filosofi keris yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terkhusus Habib tadi, mohon maaf ya untuk Habib tadi. Saya mengatakan Habib tadi tidak cinta kepada budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya saklek mengatakan seperti itu karena apa? Kalau orang yang cinta kepada budaya warisan leluhur, sudah pasti menghargai dan menghormati kepada empu yang membuatnya ya. Walaupun katanya Habib tersebut membuat keris itu secara membuat sendiri ya. Tapi nggak mungkin Habib tersebut tidak mencontoh kepada keris-keris sebelumnya, saudara. Jadi seperti itu. Tetap kita harus menghargai siapa pembuat keris ini. Kita tetap menghormati kalau keris ini dibuat oleh para empu yang sudah mendahului kita, saudara ya. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.